Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Kita akan siapkan hati kita untuk memasuki preibadah kita pada siang hari ini. Amin, Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Mari sedang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Amin, haleluya. Kami akan menantikan Engkau Yesus. Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang
pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang setia dan tidak pernah ditinggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat rahmat, anugerah, dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati ibadah kita sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum duduk, berikan senyum yang terindah bagi saudara-saudara seiman kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakan. Amin. Amin. Kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakanku, Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, Dia kirakanku. Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Sekali lagi ku masuki gerbangnya dengan hati, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Bersama-sama. Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, oh Dia kirakanku, oh Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku. Haleluya. Dia kirakanku untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali berdiri bersama-sama. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Denganmu Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku
yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Mari kita kesenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Haleluya. Musik menyanyikan pujian bagi Tuhan. Glory bagi Engkau Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bersama-sama Kau Tuhan, sumber kekuatan. Haleluya. Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan Tuhan, sumber kekuatan. Darah-Mu tercurah bagimu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Bersama-sama berikan kemuliaan yang terindah bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Yesus tetap Yesus Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berikan tanah yang subur. Biarlah kita boleh untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
kata Kau besertaku. Amin, haleluya. Maka kuat roh dan Jiwaku tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. maka kuat roh dan Jiwaku tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Jika Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Di tengah badai aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Amin, amin. dan perlindungan Engkau perlindungan kami. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. kau ku Nantikan Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan.
disembah. Haleluya, haleluya. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ralamase, kiralamase. Haleluya. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah penolong kami. Haleluya. Oh, ralamasi kiralama takaya ralamase. Kiralamase. Haleluya, haleluya. Oh, ralamasi kiralama takaya ralamase. Engkaulah salahnya bagi kami Tuhan, Engkaulah segalanya. Haleluya. Sikirala mata kaya ralama lama sirala mata kaya ralamu. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan pagi ini. Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia. Kuralama takayara lama-lama. Jesus. Dialah penolong yang setia. Kuralama takayara lama sikirara lama takayara lama sikirara lama. Dialah segala-galanya bagi kami. Haleluya. Kiralama sikirara lama se. Rama sikinara lama takayara lama sikirara lama lama se. Penolong yang setia dalam keluarga kami. Di saat ada permasalahan, Dia memberikan solusi yang terindah. Haleluya. Ramata kaya rabasikira ramata kaya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Kirala masih kinarala masuk. Engkau Yesus, Yesus kota benteng kami. Engkaulah Raja segala raja. Engkaulah Tuhan segala Tuhan. Engkau bentengi, Engkau pagari jemaatmu tempat ini melalui keluarga kami Tuhan. Engkau menyayangi jiwa-jiwa yang tersesat Tuhan. Kirala mata kaya ralama sikira ralama-lama. Haleluya, haleluya.
Saudaraku, dalam 1 menit, pribadi lepas pribadi kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Walaupun kita disakiti, Allah tetap setia dalam keluarga kita. Dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam keluarga kita. Roh Kudus, Kau berikan kekuatan bagi jemaat-Mu tempat ini, Tuhan. Engkau mengasihi keluarga kami, Tuhan. Roh Kudus, Engkau mampukan kami, pribadi kami, Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Allah Roh Kudus yang memampukan kami, Tuhan. Keluarga yang terindah yang mengasihi Tuhan. Yesus, Engkau pakai kami, Tuhan, sebagai kepala keluarga, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, memprioritaskan Tuhan Kristus dalam kehidupan kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, sidang jemaat-Mu Giatama boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Yesus, Tuhan, dalam keluarga kami. Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Haleluya, Jesus. Jesus. Haleluya, Yesus. Jesus. Silakan Tuhan Kau berkarya. Silakan Kau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Sebab kami adalah orang-orang yang haus akan Engkau. Silakan Engkau hadir dan kuasai setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau urapi juga seluruh jemaat-Mu. Sehingga firman yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun, boleh menjadi penghibur, penunjuk dan jalan keluar. Serta firman yang mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya. Katakan bersama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernikahan itu merupakan sebuah topik yang sangat menarik dari dulu sampai sekarang, saudara. Tapi pernikahan Kristen itu berbeda dengan pernikahan-pernikahan lainnya. Hubungan relasi antara suami istri di dalam pernikahan Kristen itu sangat spesial. Mengapa dikatakan sangat spesial? Karena pernikahan Kristen itu merepresentasikan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, antara Kristus dengan gerejanya. Nah, di dalam surat Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-22 sampai 33, Rasul Paulus menjabarkan tentang pola keluarga Kristen, saudara-saudara. Minimal itu ada 3 poin penting yang harus ada dan teraktualisasi di dalam relasi pasangan suami istri Kristen. Yang pertama, saudara, suami harus
menyatu dengan istrinya. Sekali lagi, suami harus menyatu dengan istrinya. Paulus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Istilah keduanya menjadi satu daging itu kalau diistilahkan dengan satu kata itu adalah menyatu. Saudara-saudara, menjadi satu daging atau menyatu itu memiliki arti yang sangat dalam, saudara, di dalam keluarga. Yang pertama adalah bahwa hidup suami dan istri ketika mereka sudah menikah dan diberkati, dipersatukan menjadi satu kesatuan suami istri, kehidupan mereka tidak lagi berpusat pada ayah dan ibu mereka. Tetapi kehidupan mereka itu berpusat dan menyatu dengan istrinya. Bukan berarti bahwa hubungan antara orang tua dan anak terputus, tidak. Tetapi pusat, sentral, sekarang sudah beralih. Kalau sebelum menikah, ya tunduk pada aturan-aturan yang ada pada orang tuanya. Tapi setelah menikah, maka mereka memiliki aturan yang tersendiri. Ya, mereka menyatu dalam satu iman. Mereka menyatu dalam satu tujuan. Mereka menyatu dalam keuangan. Mereka juga menyatu dalam doa. Mereka menyatu dalam melayani Tuhan. Semula mungkin itu adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika sudah mengambil keputusan untuk menikah dan kemudian diberkati atau diteguhkan dalam pernikahan, ya, maka mereka kemudian menyatu dalam segala hal. Termasuk juga menyatu secara daging. Sehingga saudara-saudara memungkinkan suami istri ini untuk menikmati seks yang kudus. Yang dikaruniakan oleh Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hal ini saudara memungkinkan pasangan suami istri itu untuk mendapatkan keturunan yang ilahi di dalam pernikahan mereka. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan yang berhubungan dengan seks, ya, untuk memberi pengertian agar baik kita maupun para pemuda remaja itu mereka memiliki pemahaman yang benar tentang seks. Sehingga jangan sampai mereka tergoda oleh berbagai keinginan yang sedang bergejolak di dalam diri mereka. Apa yang harus kita pahami tentang seks? Saudara, seks itu adalah karunia Tuhan. Dan seks itu adalah kudus dan suci. Kalau orang bicara mengenai seks itu adalah sesuatu yang tabu, itu adalah keliru. Karena sekali lagi seks itu adalah karunia Tuhan, kudus dan suci. Seks itu adalah sesuatu yang menyenangkan, saudara, ya, dan sesuatu yang berkenan dalam pemandangan Tuhan. Karena ini yang menciptakan adalah Tuhan. Tetapi perlu diketahui bahwa seks itu diperuntukkan atau dikhususkan bagi pasangan, yaitu bagi seorang pria dan seorang wanita yang telah dipersatukan menjadi satu pasangan sebagai suami istri yang sah. Jadi sekali lagi, seks itu sesuatu yang menyenangkan dan berkenan dalam pemandangan Tuhan, tetapi dikhususkan hanya untuk pasangan suami istri yang sah dan satu-satunya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28, di sana dituliskan, Allah memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan seterusnya. Jadi kita perhatikan di sini, sebelum Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu,
Sebelumnya atau terlebih dulu Tuhan itu memberkati mereka. Nah itu sebabnya orang yang dapat menikmati seks yang menyenangkan, seks yang kudus, itu adalah mereka yang telah datang kepada Tuhan dan yang telah diberkati menjadi pasangan suami istri yang sah. Makanya di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan 25, di sana dituliskan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi ini penting untuk diketahui oleh semua lapisan usia. Nah, tapi akan sangat berbeda apabila yang melakukan itu bukan pasangan suami istri yang sah. Apabila yang melakukan itu adalah orang-orang yang belum datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan untuk memberkati dan menyatukan mereka untuk menjadi pasangan suami istri, sangat berbeda. Seks itu bagi mereka yang belum merupakan pasangan suami istri adalah dosa karena melanggar kekudusan Tuhan. Dan ini adalah merupakan tindakan yang dikenal sebagai tindakan amoral yang merusak moral masyarakat dan akan menjadi sumber malapetaka bagi pelakunya, saudara. Suatu kali Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Dia tiduri Batseba yang bukan istrinya. Batseba itu adalah istri Uria. Dan Daud itu juga sudah punya istri sendiri. Tapi pada waktu itu dia jatuh dalam dosa, niduri Batseba, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan sanksi yang tidak main-main kepada Raja Daud. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-10 dituliskan. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu. Jadi kita lihat, Tuhan tidak main-main. Walaupun seks itu adalah merupakan karunia Tuhan, dan ini kudus, ini suci, tapi tidak boleh dibuat main-mainan. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu oleh keinginan kita sendiri dan kita menjadi salah langkah. Kalau hal itu terjadi, kita bisa menyesal seumur hidup, saudara. Apa kata Rasul Paulus tentang berbagai perbuatan dosa dan perzinahan? Rasul Paulus berkata, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, perhatikan nih, orang berzina masuk di dalamnya. Banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sanksinya, konsekuensinya sangat berat, saudara. Saudara-saudara, melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, minimal ada 3 poin penting yang harus ada dan teraktualisasi di dalam relasi pasangan suami istri Kristen, saudara. Minimal ada 3. Yang pertama, suami adalah kepala istri, ya, yang mengasihi dan yang menyelamatkan tubuh istrinya. Dalam surat Efesus, saudara, pasal yang kelima ayat yang ke-23, dinyatakan bahwa suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara, kalau kita bicara mengenai kepala, pada umumnya orang mengartikan kepala itu adalah sebagai pusat pikiran.
dan sebagai pusat kesadaran atau sebagai pusat pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Tetapi arti kepala di sini itu penekanannya bukan pada itu semua. Ya. Tetapi lebih diartikan bahwa suami itu adalah sumber dari istrinya. Ya, sumber dari istrinya. Sama seperti Kristus itu adalah sumber segalanya bagi jemaatnya. Mengapa ini diartikan sebagai sumber bagi istrinya? Karena istri atau perempuan itu dibentuk dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Salah satu dari tulang rusuk Adam pada waktu Adam tidur diambil oleh Tuhan. Kemudian dibangun seorang perempuan yang kemudian akhirnya kita kenal dengan nama Hawa. Ya. Hanya satu tulang rusuk. Jadi kalau kita lihat Tuhan tidak pernah patahkan atau ambil 2 tulang rusuk dari Adam. Atau 3 tulang rusuk atau 4, enggak saudara. Yang diambil oleh Tuhan itu adalah 1 tulang rusuk. Dan dari 1 tulang rusuk itu tidak dibangun 2 perempuan, 3 perempuan, 4 perempuan. Dipatah-patahkan enggak saudara. Tapi dari 1 tulang rusuk itu dibangun 1 orang wanita. Itu sebabnya mengapa arti kepala di sini itu lebih mengarah kepada sumber. Ya, jadi suami itu adalah sumber bagi istrinya. Sumber apa? Sumber kasih sayang, sumber semangat, sumber penghidupan jasmani, sumber kekuatan ketika dia lemah, sumber keselamatan tubuh ketika dia tidak berdaya, sumber berkat ketika dia membutuhkan berkat, sumber sukacita ketika dia dalam keadaan yang susah, sedih dan tidak ada yang menghiburnya, sumber damai sejahtera, dan berbagai sumber yang lain. Itu adalah peranan suami sebagai kepala istri. Menjadi sumber dalam segala hal. Nah, untuk menjalankan fungsi sebagai kepala istri yang mengasihi dan mampu menyelamatkan tubuh istrinya, maka saudara, hubungan suami dengan Yesus Kristus itu harus konstan. Tidak boleh sesaat pun terputus, tidak boleh. Saudara bisa bayangkan kalau kepala kita ini terputus dari tubuh kita. Apa yang terjadi? Semua orang juga tahu. Nah, Kristus itu adalah kepala bagi setiap laki-laki. Itu sebabnya mengapa Paulus berkata, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui bahwa kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari tiap-tiap laki-laki itu adalah Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kalau sumber dalam diri suami ini mulai mengering? Karena ini kan sangat mungkin, ya. Suami pun sama seperti wanita, dia punya persoalan, dia punya masalah di dalam hidupnya. Padahal dia tetap harus menjadi sumber dalam keluarga, menjadi sumber bagi istrinya. Nah, bagaimana kalau sumbernya itu sudah mulai mengering? Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-7, saudara, ayat 37, itu tertulis. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Perhatikan, setiap laki-laki yang haus, haus itu bisa diterjemahkan macam-macam. Datangnya harus kepada Yesus. Supaya bisa menjaga hidupnya. Kalimat yang selanjutnya, ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara,
aliran-aliran air hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini, itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang kemudian memungkinkan sumber yang ada di dalam diri suami itu tetap berada dalam keadaan yang aman dan tidak kering. Tapi apabila Roh Kudus itu tidak ada, maka sangat mungkin setiap laki-laki yang harusnya bisa menjadi sumber bagi istri dan keluarganya, itu sumbernya jadi kering. Tetapi kalau ada Roh Kudus, sumbernya akan terus mengalir, memancar sampai selama-lamanya. Oleh karena itu setiap suami di tempat ini harus sungguh-sungguh memiliki kesediaan, keterbukaan kepada Roh Kudus untuk memenuhi dan mengurapi semuanya. Selanjutnya saudara nanti bisa baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Ayat ini adalah merupakan ayat yang bicara tentang jenis kasih yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Jenis kasih yang pertama, suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaatnya. Sekali lagi, suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Yesus Kristus mengasihi jemaatnya. Firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara, kasih Kristus kepada jemaat itu adalah merupakan kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yesus rela mati bagi jemaatnya, itu bukan ketika jemaat itu berada dalam keadaan yang kudus. Bukan ketika mereka berada dalam keadaan yang baik. Bukan ketika mereka berada dalam keadaan yang cantik dan mengagumkan, tidak. Tapi Kristus itu berkorban bagi jemaatnya justru ketika jemaatnya atau gerejanya itu sedang dalam keadaan berdosa. Karena memang pengorbanannya itu bukanlah pengorbanan yang mengharapkan timbal balik. Tapi pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus ya untuk jemaatnya ya itu memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Untuk menguduskan dan menyucikan jemaatnya. Ya. Supaya dengan demikian Tuhan Yesus Kristus itu bisa menempatkan jemaatnya itu sebagai yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa itu. Dan supaya jemaatnya yaitu saudara dan saya itu kudus, tidak bernoda dan tidak bercela, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan berharap semoga setiap suami di tempat ini, setiap laki-laki di tempat ini dapat memberikan kasih yang seperti ini kepada istrinya. Sehingga istrinya dalam pemandangannya akan menjadi istri yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa dengan itu. Tetapi sungguh-sungguh dalam pemandangannya, istri itu akan menjadi satu pribadi yang tidak bercela oleh karena apa? Kasih dan pengorbanan yang diberikan bagi istri. Saudara-saudara, jenis kasih yang kedua adalah mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Saudara, mengapa? Mengasihi istri harus dengan atau seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Ya. Sebabnya adalah karena tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, saudara. Kalau di sini tiap laki-laki, ya, ketika perutnya lapar, kita yakin bahwa setiap kita pasti akan cari makanan, akan bikin makanan. Kalau tidak ada ya kita akan cari, beli, ya,
Untuk apa? Mendapatkan makanan. Kalau haus, pasti juga cari minum dan tidak biarkan dirinya, wes saya haus, tidak usah minum, tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Kecuali kalau sedang dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau dalam keadaan yang normal, lapar ya makan, haus ya minum. Ya. Kemudian kalau misalnya sakit, ya pasti diobati. Ya. Nah oleh karena itu, terhadap istri pun suami harus mengasihi istrinya itu sama seperti tubuhnya sendiri. Seperti memperlakukan tubuhnya sendiri karena memang Kristus menyebut bahwa suami itu adalah kepala istri dan istri itu adalah tubuh bagi suaminya. Bila didapati dari tubuhnya ada sesuatu yang kelihatannya ini wah kok kurang elok, kok kurang pantas, kurang bagus, kurang begini, maka pasti setiap kita, setiap laki-laki itu akan coba membenahi supaya kelihatannya yang tadi gimana kelihatan dipandang tidak enak, kemudian dibuat jadi enak, itu gimana? Nah kalau kita memperlakukan dan mengasihi istri kita seperti kita mengasihi diri sendiri, itu adalah kasih seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada jemaatnya. Jenis kasih yang ketiga, saudara. Mengasihi istri dengan kasih yang khusus dan tidak berbagi. Penulis kitab Amsal, saudara, berkata dengan puitis, minumlah air dari kolahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Perhatikan ini. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan bersukacitalah dengan istri mudamu, saudara. Bukan. Ya. Di dalam kekristenan tidak ada aturan mengenai poligami. Ya. Di dalam kekristenan satu suami hanya untuk satu istri dan satu istri hanya untuk satu suami. Katakan amin. Itu sebabnya di sini bersukacitalah dengan istri masa mudamu, artinya dengan istri dari masa mudamu. Ya. Ini jadi kita lihat luar biasa. Ya, selanjutnya ya, penulis Amsal berkata, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Saudara, apa yang dituliskan dalam Amsal pasal 5 ayat 15 sampai 19. Ini adalah gambaran yang dilukiskan secara puitis. Kasih yang khusus seorang suami kepada istrinya dan yang tidak terbagi-bagi. Tidak diberikan kepada siapapun yang lain selain kepada istrinya yang sah dan satu-satunya. Katakan amin. Nah, saudara yang selanjutnya minimal ada 3 poin penting yang harus ada dan teraktualisasi dalam relasi pasangan suami istri Kristen. Yaitu yang ketiga, istri harus tunduk kepada suami. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini perlu dicamkan dan disimpan, dimateraikan dalam hati dan pikiran setiap istri, setiap wanita. Tetapi saya ingin jelaskan tentang kata tunduk. Saudara, kata tunduk dalam ayat ini secara hurufiah artinya adalah meletakkan atau memposisikan diri atau merendahkan diri di bawah sesuatu. Yang dimaksudkan ini adalah merendahkan diri di bawah kepala istri, yaitu suami, saudara.
Ya, walaupun mungkin istri bisa jadi lebih pintar. Istri bisa jadi lebih hebat. Pendidikannya bisa jadi lebih tinggi. Pikirannya bisa jadi lebih brilian. Jabatannya bisa jadi lebih tinggi. Tetapi ya, dalam aturan main di dalam keluarga Kristen, ya, pola keluarga Kristen itu adalah istri mesti tunduk. Ya, memposisikan diri, meletakkan diri di bawah suami walaupun dia sebetulnya hebat. Haleluya. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu coba membandingkan apa yang kita pahami ini dengan Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi mesti merendahkan diri, ya. Merendahkan diri di bawah sesuatu. Ini yang ditekankan, perlu kita mengerti. Yang ditekankan itu bukanlah tindakan eksternal yang ditekankan. Tapi penekanan tunduk di sini itu adalah tentang sikap hati dan pikiran. Ya. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Di sana Petrus berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang berharga di mata Allah. Ini adalah perhiasan yang harusnya wajib dimiliki oleh setiap wanita. Tiap ibu, tiap wanita, tiap istri, saya pikir memang pasti punya perhiasan yang lain. Ada emas, ada berlian, dan macam-macam yang yang dikenakan itu untuk memperindah, mempercantik, membuat semakin manis ya para ibu. Tetapi saudara, dalam pemandangan Tuhan, itu yang lebih berharga itu adalah perhiasan manusia batiniah. Yaitu apa? Seperti dikatakan ini, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, tapi muncul dalam sikapnya. Yaitu apa? Yang berasal dari roh yang lemah lembut, saudara. Ya. Mengapa penekanan kata tunduk di sini bukan pada tindakan eksternal, tetapi lebih mengarah pada sikap hati dan pikiran. Karena kalau sikap hatinya tunduk, hormat kepada suaminya, rendah hati kepada suami dalam berbagai hal, tindakan eksternalnya, saudara, itu pasti akan mengikuti sikap hatinya. Jadi tidak ada gunanya kalau orang kelihatannya aja tunduk, kelihatannya hormat, tapi hatinya berontak, hatinya tidak terima. Itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya penekanannya di sini itu adalah tentang sikap hati. Penundukan diri yang tulus seorang istri kepada suami itu, saudara, adalah sikap bijak loh, saudara. Yang menyebabkan suami itu bisa dimenangkan oleh istrinya. Luar biasa, saudara. Jadi untuk mengalahkan seorang suami itu tidak bisa dengan kekerasan. Tidak bisa. Ya. Justru harus apa? Dengan lembut, dengan kelembutan, saudara. Ya, dengan kerendahan hati, dengan kemurnian hati, dengan kesalehan hidup istri, itu baru bisa memenangkan suaminya. Ya, kalau ada seandainya istri yang belum taat terhadap firman, cara memenangkannya seperti itu. Kalau para istri melawan dengan kekerasan, memerintah, mengata-ngatai yang tidak pantas, justru tidak membuat suami itu takluk. Itu sebabnya mengapa Petrus berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya
jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, mengapa istri itu harus tunduk kepada suami? Alasannya 3. Karena itu merupakan aturan main yang ditetapkan oleh Allah dalam Kristus. Yang pertama, aturan main. Kalau tidak ditetapkan aturan main, keluarga itu bisa kacau. Sama seperti semua olahraga yang ada, yang kita ikuti, itu ada aturannya. Pingpong ada aturannya. Sepak bola ada aturannya. Ya, bola voli ada aturannya, basket ada aturan. Semua ada aturannya. Kalau tidak pakai aturan, rusak semuanya, kacau. Yang kedua, karena suami adalah kepala istri. Ya, tadi sudah dijelaskan. Arti kepala itu apa? Kemudian yang ketiga, karena suami adalah satu-satunya orang yang diberi mandat dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyelamatkan tubuh istrinya. Hati-hati, ini adalah penyelamat bagi tubuh para istri. Nah, ada apa-apa, wadah kompor misalnya, masalah dengan api, mesti manggil, "Pak, tolong." Benar enggak, saudara? Ada kesulitan enggak bisa lakukan apa-apa, "Pak, tolong." Ya. Enggak berani pergi malam sendiri bilang, "Pak, antar, aku enggak berani." Betul enggak? Ini yang memiliki tanggung jawab adalah suami. Nah, ketidaktaatan baik suami maupun istri di dalam menjalankan pola keluarga Kristen dalam kehidupan mereka, itu menjadi penyebab kegagalan keluarga di dalam merepresentasikan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Sehingga orang tidak bisa melihat, ada Kristus enggak ya dalam keluarga ini. Enggak bisa melihat kalau kita gagal merepresentasikan hubungan Kristus dengan jemaat dalam keluarga. Dan saudara, kegagalan menjalankan ini semua, ini akan menjadi sumber persoalan keluarga. Dan merupakan sumber keributan yang terjadi dalam rumah tangga. Saudara boleh cek itu. Ini pasti sumbernya ada di sini. Nah, ayo sekarang berubah. Akhiri semua keributan dan pertengkaran dalam keluarga. Karena itu adalah penghambat berkat, saudara. Coba bayangkan kalau suami pagi tengkar dengan istrinya, siang tengkar, malam tengkar, tengah malam tengkar. Berkatnya tidak ada, seret, saudara. Ya. Suami-suami, mulailah mengasihi istri dengan kasih Kristus. Jangan semaunya sendiri. Sebab engkau dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi sumber bagi istrimu. Istri-istri yang dulu susah, ya merendah kepada suaminya, ayo berubah. Pemuda remaja, ayo minta supaya Roh Kudus menguasai hidupmu. Sehingga engkau tidak dikalahkan oleh keinginan dagingmu. Supaya engkau jangan menyesal seumur hidup. Ayo semua berubah. Ya, mari kita bawa seluruh keluarga kita masing-masing itu untuk masuk dalam rencana Allah. Dipulihkan. Menjadi keluarga yang dapat mempresentasikan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, saya undang para pemain musik. Kita akan sama-sama berdoa. Nanti saya mohon dengan hormat, Bapak Pendeta Harun akan maju ke depan dan berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami di ibadah yang kedua. Hamba berdoa biarlah firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang terus bertumbuh di dalam hidup kami semua jemaat Tuhan. Baik kepada suami, kepada istri, orang tua, anak. Biarlah kami betul-betul tahu apa yang menjadi bagian kami, tugas dan tanggung jawab kami. Mari Tuhan, Kau tolong kami, supaya kami bisa menjadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, dan anak-anak yang baik.
Karena kami percaya kalau Engkau sudah satukan di dalam satu keluarga Kristen, biarlah kami bisa mencerminkan tentang hubungan Tuhan dan jemaat. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, Kau pakai dan urapi lebih lagi dalam pelayanannya dan juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, saya akan menyampaikan warta gereja. Tentang jam ibadat tidak ada perubahan untuk minggu depan, sama seperti hari ini. Baik dalam ibadah raya 1, ibadah raya 2 maupun dalam ibadah raya 3. Bagi Bapak Ibu yang hari ini ingin memberikan persembahan, pada waktu keluar nanti boleh memberikan persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan yang disiapkan di pintu keluar. Kemudian kami juga memohon agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan selanjutnya saudara, kami sampaikan persekutuan doa online saudara. MJ ini menyelenggarakan persekutuan doa online untuk seluruh jemaat. Diadakan pada setiap hari Kamis pada pukul 18.30. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung dalam Zoom meeting. Atau Bapak Ibu punya pergumulan doa, boleh disampaikan kepada kami, supaya nanti kami juga akan mendoakan bersama dengan anak-anak Tuhan yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Ya, mengenai nomor ID nanti akan disampaikan ya melalui WA. Ya, nah yang terakhir kami akan menyambut saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Eni Deora, berulang tahun pada tanggal 7 September, Ibu Elizabeth Surti, 7 September, Saudara Nani Suteja, 7 September, Bapak Tan Hock Chuan, 9 September, Saudara Jonathan Bite, 10 September, Bapak Suhartono, 10 September, Saudara Samuel Anugrah, 10 September, dan Ruth Stevi pada 12 September. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun, atas nama Gembala Jemaat, Majelis dan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami menyampaikan selamat berulang tahun, semoga panjang umur, semakin sukses dan bahagia dan semakin cinta Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita akan nyanyikan sebuah nyanyian indah, Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah
melihat dan ku merasakan indah rencana. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur rencanamu itu adalah rencana yang indah. Kami percaya kalau saat ini Tuhan, kami telah diajar bagaimana caranya kami menjadi keluarga yang hidup sesuai dengan polanya Tuhan. Maka Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat peduli terhadap kami. Pada saat ini kami juga berdoa, tiap-tiap keluarga akan Engkau memberkati mereka semua. Sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga yang berhasil, keluarga yang boleh mencerminkan kehidupan Kristus dan jemaatnya di dalam kehidupan mereka. Kami juga doakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Enidora, untuk Ibu Surti, untuk saudara kami Ani, untuk Bapak Tan Hok Chuan, untuk saudara Jonathan, untuk Bapak Suartono, untuk Samuel Anugrah, untuk Stevie. Kami menyerahkan Tuhan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari sekarang angkat hatimu dan kedangkan kedua tanganmu. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara semua. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.